Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para santriwan santriwati semua yang berbahagia, pada hari ini kita melaksanakan pengajian penumbuhan budi pekerti di tempat ini. Marilah kita mulai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita bisa menghadiri acara mulia yaitu tholabul ilmi di bulan Ramadan ini. Karena Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajah. Maka dengan pengajian ini kita sebagai seorang yang beragama Islam, semoga meningkat ilmu kita, meningkat iman kita, sehingga derajat amalan kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Jadi para santriwati BIC, kegiatan kita sekarang kan kalau istilah dulu pesantren kilat, ya, disebut sanlat populernya. Jadi saya Pak Maulidi, Pak Kiai sekarang. Kalian menjadi santri. Karena apa? Karena ada acara pesantren kilat yang disingkat sanlat. Tetapi dalam perkembangannya pesantren kilat itu dirubah menjadi penumbuhan budi pekerti. Begitu Pak Nur? Ya. Betul. Sekarang itu namanya penumbuhan budi pekerti. Karena kalau pesantren kok kilat itu kesannya kok kilat itu mendingan nggak usah disebut santri kok kilat. Yang namanya santri itu sekian tahun gitu ya. Jadi penumbuhan budi pekerti ini secara rutin diprogramkan di bulan-bulan Ramadan di sekolah-sekolahan, di kampus-kampus itu, untuk menambah materi, untuk mengupgrade diri, terutama agar budi pekerti kita itu tumbuh bagus, berkembang bagus. Yang sehari-hari dilakukan belajar di sekolah itu untuk meningkatkan kualitas kecerdasan kognitif, afektif, psikomotorik, gitu ya. Itu lebih pada pemberian materi-materi pelajaran sebagaimana kurikulum yang ada di sekolah atau kurikulum nasional, yang pada akhirnya ada ujian, ada nilai di rapot, ada nilai di ijazah. Untuk budi pekerti bangsa Indonesia yang dirasa dengan semakin berkembangnya kemajuan, kemudian kita bersembunyi duduk di babakan, tapi kita bisa melihat California
kita duduk di sini bisa melihat Palestina, bisa melihat Israel, bisa melihat Mesir, bisa melihat Inggris, begitu ya. Ini sekolah kita itu kan tinggi juga ya. Dari sini kita tuh bisa melihat Bali dengan Google Map. Artinya apa? Semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembangnya kemajuan, ini budi pekerti itu akan mengalami pencemaran-pencemaran, percampuran-pencampuran, sehingga kurang jelas, terutama di generasi muda. Mestinya kita itu sebagai bangsa Indonesia memiliki karakter atau budi pekerti yang diajarkan di Pancasila itu. Nilai-nilai Pancasila itu merupakan budi pekerti atau karakter bangsa Indonesia. Harus beragama, ketuhanan yang Maha Esa, harus punya keadilan dan punya adab, adil dan ada adabnya, ada etika, ada sopan santun. Bangsa Indonesia itu harus berperilaku adil dan beradab, baik rakyatnya maupun para pemimpinnya. Harus bersatu. Bersatu itu berarti menghindari konflik. Walaupun kita sering kepancing konflik, tapi harus pintar rekonsiliasi supaya tetap bersatu. Ini karakter atau budi pekerti bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Budi pekerti bangsa Indonesia, karakter bangsa Indonesia itu harus demokratis. Demokratis itu hidup beraneka ragam, watak, selera, pilihan, karakter, hobi. Jadi berbagai variasi perbedaan-perbedaan, tetapi harus bisa menghargai, toleransi, tidak egois, tetapi juga mempertimbangkan orang lain. Bangsa Indonesia itu harus menjadi bangsa yang demokrasi. Demokrasi itu menghargai perbedaan, tidak anti berbeda. Kemudian kalau yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Itu juga karakter bangsa Indonesia, berperilaku adil dalam bermasyarakat. Nah, di lingkungan umat Islam sendiri itu juga ada akhlakul karimah, akhlak yang baik. Itu juga budi pekerti Islam. Bagaimana? Ya, apa yang dicontohkan Rasul. Jadi budi pekerti yang Islami itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, berarti yang dicontohkan oleh para sahabat. Para sahabat mengajarkan pada tabi'in atau pengikut sahabat, berarti yang dicontohkan para tabi'in. Para tabi'in mengajarkan tabi'ut tabi'in, pengikutnya tabi'in, berarti yang dicontohkan para tabi'ut tabi'in. Para tabi'ut tabi'in mengajarkan pada para ulama-ulama, berarti yang dicontohkan ulama itu yang perlu kita ikuti tentang budi pekerti yang bagus. Nah, setelah ulama baru santri. Nah, jadi apa yang diinstruksikan, yang digerakkan, yang dicontohkan para ulama itu adalah sumbernya dari Rasulullah. Nah, sekarang di zaman demokrasi yang terbuka dengan alat komunikasi yang bisa melihat apapun, itu sepertinya masyarakat menjadi kurang menghargai para ulama karena ada oknum-oknum ulama mungkin yang keliru ngomongnya, kekeliruannya diekspos, diberitakan sehingga tidak dicontoh. Akhirnya apa? Ini anak sekolah di sekolahan mendapatkan pelajaran kebaikan, dapat pelajaran agama, dapat pelajaran PKN, dapat pelajaran bahasa,
juga mendapatkan arahan-arahan guru, juga mendapatkan teguran, perintah, keteladanan dari guru, dari kepala sekolah, begitu. Kiai mengajarkan ke santri tentang kebaikan, memberi arahan, memberikan keteladanan. Tetapi ketika siswa, ketika santri membuka HP, ternyata di sana kok contoh-contoh yang diajarkan di sekolah sepertinya nggak ada. Banyak kemaksiatan yang bisa dilihat, begitu kan? Baik berbentuk ucapan, tulisan, perilaku, begitu. Sepertinya kok nggak sama dengan yang diajarkan di sekolah. Akhirnya para siswa itu bingung. Tidak ada panutan. Ilmu bukan panutan, guru bukan panutan, kiai bukan panutan. Yang jadi panutan HP. Di HP kita tonton, di film-film, di sinetron, di HP itu anak sekolah itu bukannya belajar tapi bawa golok, bawa rantai, bukannya belajar tapi tawuran. Akhirnya dicontoh, dicoba, punya geng. Itulah namanya akulturasi budaya. Terjadi pembauran budaya-budaya yang Indonesia itu budayanya Pancasila, karakternya Pancasila. Umat Islam itu berkarakter berbudaya mengikuti Rasul, tetapi setiap hari kita nonton dari dunia barat, dari dunia tengah, dari dunia timur, dari dunia selatan, bercampur kita lihat dan kita bingung sendiri sebetulnya budaya yang bagus itu yang mana sih? Bingung. Nah, itulah ketika kita menyaksikan sesuatu tidak menggunakan filter, saringan, main tiru saja kalau tertarik, main tolak aja kalau nggak suka, tanpa dikaji, tanpa difilter. Kita mendengarkan sesuatu, main tiru, main tolak, tanpa difilter. Kita diajak orang, main iya, main tolak, tanpa berpikir. Itu tidak memiliki jati diri, akhirnya mereka tidak berkarakter. Oleh karenanya penumbuhan budi pekerti itu adalah salah satu cara kegiatan setahun sekali yang diberikan kepada siswa-siswa agar mereka juga mengenali bagaimana budi pekerti menurut ajaran Islam. Karena bulan Ramadan itu bulannya orang Islam. Memang kita di dalam pergaulan ini, baik pergaulan dalam dunia nyata maupun pergaulan melalui dunia maya, kita itu harus mempunyai jati diri, mempunyai prinsip sehingga tidak mudah terpengaruh. Bagaimana untuk menyaring pengaruh itu? Setidak-tidaknya setiap kita tertarik untuk melakukan sesuatu, harus ada pertanyaan dalam diri kita. Umpamanya sesuatu itu apa? Kalau kegiatan kalian setiap hari sekolah, mau berangkat sekolah tapi nggak menuju sekolah, dari rumah pakai seragam tapi nggak menuju sekolah, base campnya di mana? Tertarik. Di tempat itu menarik sekali, temannya banyak, sehobi, ya, bisa cerita, bisa berbagi apa, begitu, berbagi cerita, bisa curhat, tapi kan tidak mendapatkan ilmu karena nggak nyampe sekolahan, hanya nyampe di pinggiran yang tempat-tempat menjadi pilihannya. Orang tua tahunya berangkat sekolah. Kadang-kadang kita pengennya ke sekolahan, tapi diajak teman ke sana. Maka di situ tuh kalian setiap ada masalah seperti itu harus ada pertanyaan dalam diri Anda sendiri. Umpamanya pertanyaan pertama, apa yang kita buat, perbuatan kita? Perbuatan kita adalah mampir ke kafe. Dilihat dari apa kita aja sudah nggak cocok, itu tidak bisa dicontreng, harus silang. Untuk apa? Harus ketemu jawabannya. Jangan nggak punya jawab. Untuk apa? Ke kafe ya untuk happy-happy. Apa sekarang waktunya happy-happy? Padahal sekarang waktunya sekolah.
Untuk apa? Untuk bertemu teman. Apa sekarang tuh waktunya untuk bertemanan, padahal waktunya mendapatkan pelajaran? Maka disilang, jangan dicontek. Pertanyaan lagi, di mana? Jawabannya di kafe ini. Apakah ini layak untuk seorang pelajar di jam seperti ini? Ada pertanyaan seperti itu. Kalau layak, masuk. Kalau nggak layak, silang pertanyaan itu. Tidak dicontek dan jangan diikuti. Jadi punya saringan. Kapan? Nanti jam 2 kalau kita sudah lewat umpamanya. Nah, jam 2 ke kafe. Yang kita lihat jam 2 kan jadwal kita di kelas. Kok di kafe apa nggak salah? Kita tuh bertanya pada diri kita sendiri, ya. Maka silang, bukan contreng, begitu. Jadi apa? Bagaimana caranya menuju kafe? Pinjam uang teman, uang saku, jalan kaki atau naik motor atau nebeng teman. Bagaimana? Jadi cara untuk menuju ke sana itu bermasalah atau enggak? Menggunakan uang yang diamanahkan atau tidak? Mau gratisan nebeng teman atau mau tanggung jawab membayar, atau nongkrong saja tapi nggak belanja, merugikan yang punya tempat? Kalau itu jawabannya nggak bagus, ya silang, jangan dilakukan. Jadi setiap apa yang akan kita lakukan ini harus kita evaluasi. Contoh lagi perbuatan yang baik, ya. Apa misalnya perbuatan yang baik? Cuci piring. Oke. Kasusnya adalah cuci piring. Kalian padahal lagi tiduran, HP-an atau apa begitu, ya, tapi cuci piring naik begitu, ya. Maka dalam diri Anda, kalian juga berpikir, apa kegiatannya? Cuci piring. Bagus, ini kegiatan bagus. Pasti dipuji Allah, dipuji orang tua, dipuji saya sendiri, karakter bagus. Cuci piring kasusnya. Di mana? Di rumah sendiri. Bukan rumahnya pacar, sah kan? Bukan haram, halal kan? Mencuci piring di rumah sendiri, untuk piringnya kita pakai di keluarga, di mananya? Kalau di rumah, oke, contreng, bukan silang. Apa cuci piring? Di mana? Di rumah. Yang ketiga, bagaimana cara nyucinya? Ya seperti biasa, wastafel, bisa, oke, siap. Mengapa? Ada pertanyaan mengapa? Mengapa kok saya suruh nyuci piring? Mungkin jawabannya, ya karena saya dididik untuk bantu orang tua. Atau mengapa? Karena orang tua saya sibuk. Mengapa? Karena hanya saya yang bisa, yang lain pada sibuk. Jadi kalau pertanyaannya mengapa? Karena piringnya banyak yang masih kotor, sedangkan nanti akan makan sahur, butuh piring bersih. Apa, bagaimana, di mana, mengapa, siapa? Pertanyaan, siapa? Saya yang melakukan. Saya adalah anaknya ibu, anaknya bapak, cucunya nenek, kakaknya adik. Maka iya, beban saya ini ikhlas dilakukan. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa setiap tindakan yang kalian lakukan itu harus dievaluasi dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau contrengan, oke. Kalau silang, jangan lanjutkan. Kalau dilanjutkan, kalau itu perbuatan buruk akan menjadi kebiasaan, maka akan menjadi budi pekerti, karakter yang buruk atau yang tidak bagus. Begitu, ya. Para santriwanti sekalian, ini kan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan puasa, populernya dikenal, banyak keutamaan-keutamaannya. Salah satu keutamaannya di bulan Ramadan itu banyak orang yang ibadah puasa karena ada perintah, terutama orang Islam yang beriman. Perintahnya untuk orang beriman tuh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
diperintahkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana diperintahkan pada orang-orang sebelum kamu, orang-orang sebelum zaman Nabi Muhammad, agar kamu bertakwa. Jadi rupanya berpuasa itu perintahnya tidak hanya pada umat-umat Muhammad. Umat-umat sebelum Rasulullah itu juga ada perintah untuk berpuasa. Nah, kepada kita sebagai orang yang beriman ini untuk takwa. Apa bisa sih orang puasa kok bertakwa? Begitu. Cuma nggak makan, nggak minum pagi sampai sore aja kok biar bertakwa. Begini, kalau kita melaksanakan ibadah puasa, menahan makan, menahan minum, menahan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa dari fajar terbit ya sampai matahari terbenam, itu namanya puasa. Kalau hanya itu saja yang didapatkan, hanya pengalaman haus dan lapar, padahal tujuannya itu bertakwa. Bukan tujuannya biar haus dan biar lapar, atau karena harga beras naik puasa. Bukan karena pengiritan puasa itu, bukan karena biar haus, bukan karena biar lapar, bukan karena penghematan, bukan karena pengen seksi, badannya kurus tidak gembrot, bukan pengen menurunkan berat badan, tetapi puasa itu untuk bertakwa. Takwa itu apa? Jadi takwa itu melaksanakan perintah Allah, menghindari larangan Allah. Takwa sederhananya begitu. Nah, orang itu akan bisa menghindari sesuatu yang dilarang Allah, tetapi memilih melakukan yang diperintahkan Allah. Berarti orang itu apa yang dilakukan orang itu? Dia menghindari dan melakukan, ya kan? Takwa itu kayak jalan di atas duri. Bagaimana kalian membayangkan jalan di atas banyak duri? Pasti berhati-hati kan? Aku akan menghindari yang ini, tapi akan melakukan yang ini. Begitu. Kalau diam nggak nyampe tempat, pasti akan berjalan. Apakah mau diam berhari-hari di atas duri? Pasti akan menghindari itu kan? Tetapi jalannya pasti hati-hati. Tidak melakukan yang ini, tidak minjem duri, tapi akan melakukan yang ini. Mau melakukan yang aman sambil pegangan-pegangan. Dan perasaannya hati-hati. Tidak hati-hati kena duri. Begitu takwa itu kurang lebih. Jadi karena kita itu hati-hati tidak melakukan ini, tapi melakukan yang ini, artinya apa? Kehidupannya itu terkendali, dikendalikan. Apa kendalinya? Kendalinya adalah ilmu mengetahui mana yang diperbolehkan Allah dan mana yang diperintahkan Allah dan mana yang dilarang oleh Allah. Yang diperintahkan mana, yang dianjurkan mana, yang diwajibkan, yang disunahkan, yang dimubahkan mana, yang diharamkan mana, itu akan tahu kalau mencari ilmu. Kalau tidak mendapatkan ilmu, maka bodoh, jahiliyah di zaman kebodohan, zaman tidak mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar. Orang-orang jahiliyah. Setelah Rasulullah ada itu baru ada Al-Quran, Al-Furqan. Al-Quran itu membedakan ini loh yang benar, ini yang salah. Jadi ada penerangan. Nah, kita itu perlu hidup terkendali dengan apa yang tadi saya katakan itu. Setiap perbuatan itu dikoreksi. Ini apa? Bagaimana? Di mana? Dengan apa? Mengapa? Dilarangkan oleh Allah? Diperintahkankah oleh Allah? Setiap perbuatan yang kita lakukan itu serba yang tidak salah, baik ukurannya itu Pancasila atau ukurannya yang dicontohkan Rasul, maka itulah perbuatan yang
berbudi pekerti yang bagus. Kita itu kalau pengen tahu budi pekerti yang bagus itu seperti apa sih, begitu ya. Kalau orang Islam ya Rasulullah. Bagaimana supaya tahu ya, pelajari sejarah Nabi seperti itu. Jadi la'alakum tattaqun, untuk mencapai ketakwaan. Takwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka itulah hidup terkendali. Di mana kita akan melakukan ketakwaan? Di mana-mana. Dalam pergaulan berbasis ketakwaan, pergaulan yang takwa. Pergaulan dengan teman yang takwa itu bagaimana? Ingat, kalau temannya terlihat butuh ditolong atau minta tolong dan kita bisa nolong, kitalah yang menolong. Perbuatan takwa. Temannya sedih, kita yang menghibur. Perbuatan takwa. Kita butuh bantuan, jangan diem diri, minta bantuan ke teman. Ikhtiar. Jangan malu, jangan gengsi, jangan minta tolong itu seperti orang rendahan. Karena Allah itu menciptakan berbeda-beda. Ada yang bisa nolong, ada yang butuh ditolong. Orang yang bisa menolong dan orang yang butuh ditolong suatu saat dibalik. Yang tadinya minta tolong suatu saat akan diminta tolong oleh yang biasa menolong. Itulah roda kehidupan. Maka tolong menolong, jadikan budaya yang baik. Itu adalah perbuatan takwa. Senyum takwa, cemberut hina. Pilih yang senyum yang takwa. Senyum itu sedekah, tapi jangan sendirian. Senyum, kecuali kalian bawa HP gitu. Enggak sendiri kan sekarang. Orang tuh sendiri tuh ternyata kadang-kadang gaduh rame kok. Kita sendirian nggak ada teman wujudnya. Tapi ternyata kita berteman dengan sekian grup, maka dia senyum sendiri. Kalau zaman dulu orang senyum sendirian itu orangnya lagi dolalit, lagi begini, lagi miring. Tapi kalau sekarang banyak, karena berkomunikasi dengan teman yang jauh di sana, sehingga membaca tersenyum, nonton tersenyum begitu. Tapi kalau senyum sendiri nggak bawa apa-apa, itu patut dipertanyakan, gitu ya. Nah, pergaulan di sekolahan itu harus ingat hukum di sekolahan, aturan sekolah. Sekolah itu kalian dicharter waktunya jam sekian sampai sekian menjadi peserta didik, harus berada di sekolahan dengan disiplin, dengan mentaati guru, pulang bawa ilmu. Itu takwa. Kabur dilarang Allah, bukan takwa. Tidak jujur dilarang Allah, itu bukan takwa. Dengan orang tua, posisi kalian itu kalau dengan orang tua apa? Anak. Budi pekerti yang bagus dengan orang tua itu ya taat ya. Bukan karena orang tuanya keilmuannya, kecanggihannya kalah dengan kalian, kemudian kalian sering berdebat begitu ya, sehingga menyakitkan hati orang tua karena kalah debat. Tapi kalian puas, itu tidak takwa. Itu budi pekerti yang bagus, walaupun seberhasil apapun seorang anak kepada orang tua adalah lihat mereka yang melahirkanku, yang membiayaiku, yang menyucikan pakaian-pakaianku ketika kecil, yang mengantarkanku ketika sakit, yang menimangku ketika aku menangis. Itu ingat, sehingga walaupun kalian sudah besar, sudah sukses, orang tua, baik statusnya yang ibu atau yang bapak maupun yang nenek yang pernah berjasa, itu kalian harus bersikap yang menggambarkan terima kasih, bersyukur kepada Allah diberi orang yang bisa merawat, mendampingi kalian seperti itu. Itu sikap takwa. Karena zaman sekarang, karena akulturasi budaya tadi,
akulturasi budi pekerti. Akulturasi itu apa? Bercampur ya. Budi pekertinya barat dengan timur, dengan selatan, dengan Indonesia campur. Sehingga kadang-kadang nggak layak di Indonesia, nggak layak di babakan. Jadi harus difilter, harus dipertimbangkan budi pekerti dengan orang tua. Begitu juga dengan guru. Kalau tadi dengan teman, yang dengan guru. Guru itu adalah orang tua kalian ketika di sekolah. Tapi pada satu sisi guru juga teman kalian untuk bertanya, untuk mengadu. Mereka juga orang tua kalian. Maka harus berperilaku berbudi pekerti yang bagus. Tidak ketemu guru hello gitu aja. Apalagi pura-pura tidak tahu bahwa ada guru yang sedang bersama-sama ketemu di suatu tempat misalnya. Kesimpulannya adalah bahwa para santriwati ini memperoleh sedikit ilmu yang secara rutin kegiatan penumbuhan budi pekerti. Mudah-mudahan harapan saya juga ada bekasnya ya, berbudi pekerti. Tahulah budi pekerti yang bagus itu untuk diamalkan dan jangan mengikuti yang tidak takwa. Kesimpulannya, karena target orang berpuasa tidak sekedar lapar, haus, tetapi bertakwa. Dengan bisa menjalankan yang perintah Allah, bisa menjauhi larangan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.